Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Modal 10 ribuan kamu sudah bisa bikin cemilan atau untuk ide jualan kue yang rasanya enak dan hasilnya juga banyak. Yang penasaran sama resepnya, yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Resep dan cara membuat: pertama, siapkan teflon atau wajan terlebih dahulu. Kemudian masukkan 100 gram kacang tanah yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Lalu sangrai kacang tanah tersebut menggunakan api sedang, sangrai sampai kacang tanah matang. Setelah kacang tanah berubah warna menjadi kecoklatan, matikan api kompor, angkat kacang tanah tersebut yang sudah disangrai, kemudian masukkan ke dalam chopper atau ke dalam blender. Haluskan kacang tanah tersebut sampai teksturnya menjadi halus, tapi jangan terlalu halus banget ya, cukup halus tapi masih ada tekstur kasar-kasarnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan mangkok bersih, masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan ke dalam mangkok tersebut. Tambahkan gula pasir sebanyak 3,5 sendok makan atau sebanyak 50 gram. Aduk-aduk gula pasir dan kacang tanah sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, sisihkan kacang terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan mangkok yang bersih, masukkan 250 gram tepung beras ketan putih ke dalam mangkok tersebut. Tambahkan setengah sendok teh garam, gula pasir 1 sendok makan. Aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan air sebanyak 300 ml, masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk tepungnya supaya tepung cepat tercampur merata. Air yang saya gunakan air biasa ya bun, bukan air panas, bukan air hangat ataupun bukan air dingin dari kulkas, pokoknya ini air biasa aja ya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan tepungnya larut. Adonan tepung sudah tercampur merata dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindil ya bun. Tambahkan 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Pasta pandan 1 sendok teh. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Oke, adonan sudah tercampur merata. Selanjutnya siapkan loyang. Saya menggunakan loyang ukuran 20 cm. Loyang sudah saya olesi dengan minyak goreng ya, supaya loyang tidak lengket. Kalau loyangnya mau dialasi dengan plastik juga bisa ya. Kalau ada di rumah boleh kok buat alas supaya loyangnya tidak lengket. Oke, selanjutnya tuang semua adonan ke dalam loyang tersebut. Adonan siap untuk dikukus. Kukus adonan ke dalam kukusan yang sudah panas, kukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Setelah 25 menit kemudian buka kukusan, kue pun sudah matang, matikan api kompor, angkat kue dari kukusan. Istirahatkan kue sampai suhu normal atau suhu ruang supaya kue bisa dikeluarkan dari loyang. Setelah selesai diistirahatkan, kuenya sudah suhu normal ya. Sisir pinggiran kue menggunakan spatula untuk mengeluarkan kue tersebut dari loyang. Jika kuenya sudah suhu normal, tekstur kuenya akan lebih padat seperti ini ya bun, sehingga ketika dikeluarkan dari loyang akan lebih mudah. Setelah pinggiran kue selesai disisir, balik loyang tersebut dan keluarkan kue dari loyang. Kemudian potong menjadi 20 bagian atau sesuai dengan selera. Saya potong menjadi 4 bagian dulu, kemudian kalau sudah dipotong menjadi 4, masing-masing bagian dipotong menjadi 5 bagian. Jadi total semuanya ada 20 bagian. Satu potong bagian kurang lebih segede ini ya bun. Nah, selebar ini ya, sesuai dengan nanti cupnya atau mikanya. Oh iya, kuenya jangan ditumpuk ya, kalau ditumpuk nanti dia akan lengket satu sama lain.
Setelah kue selesai dipotong semua, masukkan kue ke dalam mangkok yang berisi kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah dihaluskan. Balur kue tersebut menggunakan kacang dan kue bisa dikemas menggunakan mika ukuran 7C atau ukuran untuk kue klepon ya. Nah, jangan lupa mikanya dialasi juga dengan daun pisang. Kemudian masukkan kue kaloci ke dalam mika tersebut. Jadi nama kuenya namanya kaloci ya bun. Ya, salah satu makanan yang mirip sekali dengan mochi. Bedanya kalau mochi kacang tanahnya ada di bagian dalam kue, sedangkan kaloci kacang tanahnya ada di bagian luar kue. Dan kalau nggak salah baca ya, kue kaloci ini salah satu makanan khas daerah Pontianak, atau di daerah Bunda ada juga. Namanya apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan ini dia hasilnya, kue kaloci setelah dikemas di dalam mika kecil siap digunakan untuk ide jualan. Untuk harga jual, karena ini resepnya juga nggak terlalu banyak ya bahannya, satu resepnya menghasilkan 20 buah, kalau dari modal sekitar 10 ribuan. Jadi bunda bisa jual per satuannya tuh sekitar mulai harga 1000-an. 1000-an itu nggak mesti 1000 rupiah gitu ya bun, tapi bisa juga jadi 1500, 1700, 1800 ataupun mulai harga 2000 juga bisa. Sesuaikan dengan daerah masing-masing aja ya. Untuk rasanya mirip banget sama kue mochi. Tekstur kuenya tuh kenyal, lembut, rasanya manis, enak, ada kacangnya ya. Rasanya enak dan bikin lagi. Selamat mencoba di rumah. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like jika kamu menyukai video ini. Jangan lupa share supaya videonya lebih bermanfaat lagi, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik saya lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.